Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bu. Ini fisika farmasi ya. Ini teman-teman pakai HP atau pakai laptop? HP, Bu. Biasa HP, Bu. bisa ini apa namanya? Scan barcode. Bisa scan barcode nggak? Kalau Belum bisa, Bu. nggak bisa. Ya, materi yang sampai mana ya? Udah sampai selesai ya? Yang kelas ini. Sudah presentasi saya jelasin sampai selesai atau ada yang kepotong? Lupa? Yang ini, materi yang ini udah sampai selesai belum? Ini udah? Yang ini udah? Udah, Bu. Ini tugasnya udah dikumpul di Adlink? Sudah, Bu. Udah. Oke. 7 orang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Total mahasiswa 67. Ini udah hadir semua ya? Ada 9 orang. Terus ini juga udah saya jelasin semua ya? Yang ini udah saya jelasin belum? Minggu lalu. Yang kemurnian sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sudah terlihat? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai peran secara detail ya, sifat dari fisika suatu molekul obat. Ya, sekarang materi kedua. Ya, dalam kita dengan kita tahu bagaimana sifat fisika dari suatu molekul obat, kita dapat melakukan formulasi suatu sediaan obat, ya baik itu padat, semi padat ataupun cair. Nah, sifat fisika ini bukan hanya terkait dengan formulanya, komposisi bahannya. Jadi dia juga menentukan metode yang tepat untuk melakukan formulasi atau proses pembuatan suatu obat. Ya, sehingga nantinya akan kita dapatkan suatu sediaan yang efektif, yang stabil, aman. Ya, contohnya ya kalau adanya faktor kelarutan dalam pembuatan sediaan paracetamol yang buat anak bayi ya, paracetamol drop ya dengan kesukaran ya. Paracetamol itu
sangat larut dalam air, sehingga perlu dibuat bentuk sediaan yang tepat ya, dengan metode yang tepat ya. Dan salah satunya bagaimana caranya agar paracetamol itu bisa larut dan bisa stabil nanti ya, tidak mengendap ya, sehingga nanti dosisnya itu seragam ya, baik kita baik dalam suatu cairan, kita tahu kan di suatu botol gitu ya. Kalau misalkan dia ngendap kan dia ada di bawah ya. Nah, kalau misalkan bayangkan si pasien ibunya itu ngambil pakai pipet cuma sampai sini, otomatis obat yang di atas ini sangat kecil ya, sehingga tidak sampai ke dosisnya saat diminumkan ke bayi. Tapi kalau obatnya sudah habis karena dia mengendap lama-lama mengendap gini walaupun di pojok sweet, nah ya karena terlalu lama mungkin mengendap, akibatnya pas ngambil di bagian bawah dosisnya terlalu besar, bisa overdose. Nah itu ya bahaya. Nah makanya kita harus membuat suatu sediaan ya, kita bisa metodenya yang kita optimalkan agar nanti hasilnya misalkan pun ngendap, dia saat digojok kembali dia bisa suspensi dengan homogen lagi ya, ada di atas ada di bawah ya. Bisa jadi kalau kita formulasinya nggak benar, dia sudah ngendap digojok itu nggak bisa homogen, yang harusnya digojok tetap bisa homogen gitu ya. Nah contohnya adalah kita dengan cara apa ya, kita bisa pakai sorbitol ya, sorbitol. Nah itu lebih cocok ya kita gunakan dibandingkan pakai propilen glikol ya, karena propilen glikol sendiri juga kurang larut dalam paracetamol kurang larut dan propilen glikol ini juga sempat kemarin ya masalah ya. Nah, kemudian saat kita menggunakan kosolven pun juga tetap perlu dipertimbangkan apakah nanti tracernya sisanya atau apakah dia nanti bisa berubah menjadi bentuk lain gitu sama proses penyimpanan, itu juga perlu dipertimbangkan agar nanti tetap menjaga keamanan ya. Kemudian juga dalam kita mendesain suatu obat ya agar bisa mencapai efektivitas, kita juga harus juga mempertimbangkan bagaimana si obat tadi bisa mencapai reseptor. Ini sangat mempengaruhi ya, gimana reseptor tadi. Kalau obat bisa mencapai reseptor, nanti obat bisa berefek ya. Nah, sebelum obat tersebut mencapai reseptor, obat-obat tadi itu akan melalui berbagai macam halangan ya saat masuk ya. Ya, mulai dari masuk ke dalam mulut ya, sudah ada saliva di sana. Kemudian masuk ke lambung ya, ada asam lambung di sana. Kemudian saat mengalir usus, apakah obat tadi bisa larut sempurna? Apakah obat tadi di lambung tadi bisa berintegrasi ya, bisa pecah ya dari menjadi molekul yang lebih kecil, dan apakah saat di usus juga bisa larut sempurna ya di dalam usus, dan apakah saat di usus bisa menembus atau menembus membran di usus tadi. Nah itu juga menjadi pertimbangan ya, karena kalau misalkan nggak bisa menembus di usus, maka apa yang terjadi tidak bisa berefek ya, tidak bisa masuk ke pembuluh darah, tentunya tidak bisa mencapai reseptor ya. Makanya molekul-molekul obat tadi harus dipastikan ya juga bisa melewati dinding usus, kemudian bisa diangkut oleh pembuluh darah ya, melalui pembuluh darah, kemudian nanti harapannya juga bisa berinteraksi ya dengan reseptor, bisa mencapai reseptor. Nah, saat udah ketemu reseptor aja kadang-kala obat tersebut juga mengalami ya, bisa jadi ada senyawa lain yang bersifat kompetisi dengan obat kita, sehingga dia ya kompetisi, namanya kompetisi, siapa yang mencapai reseptor itu juga yang bisa menimbulkan efek lebih dahulu. Kemudian, ini sifat fisika molekul ini juga berperan
penting ya dalam proses penyerapan dan distribusi obat yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi distribusi obat tadi mulai dari proses pencernaan juga pendistribusian juga saat di pembuluh darah ya. Nantinya tentunya apakah obat tadi juga mencapai kadar efektifnya ya dengan waktu tertentu. Apakah dia mencapai reseptor dengan jumlah yang cukup besar? Berapa lama? Nanti terkadang memang nantinya akan dipengaruhi oleh dosis ya. Nah, baik adalah dosis itu jumlah kecil aja dia sudah bisa berefek. Ini salah satu contohnya ya obat-obat golongan proton inhibitor itu sebaiknya dibuat salur enterik ya, biar saat berada di lambung dia nggak rusak. Itu proses distribusi yang tadi saya sampaikan. Kalau obat tersebut tadi dia rusak nggak dengan pH rendah, dia saat di asam lambung dia rusak enggak. Kalau misalkan yang rusak, maka harus dibuat pelindungnya ya seperti tadi ya selaput enterik saat berada di lambung, nanti yang rusak dulu yang selaputnya ya bagian luarnya, nanti pas sudah lewat obatnya masih selamat ya akhirnya menuju ke usus. Saat usus harapannya bisa larut sehingga bisa diserap ya, serap masuk ke pembuluh darah, kemudian terdistribusi sampai ketemu reseptornya sehingga bisa berefek. Nah, ini ada sifat adiktif ya. Contohnya ya, di mana jumlah dari atom-atom ya dan gugus fungsi dalam molekul itu juga mempengaruhi. Makanya kita lihat dalam suatu senyawa obat ya bahwa itu obat konvensional dan juga obat bahan alam juga memiliki kandungan kimia ya yang berpengaruh terhadap efek adalah zat aktif ya. Zat aktif itu punya struktur ya, struktur di dalam struktur pasti punya gugus fungsi yang sangat berperan dalam mencapai reseptor. Gampangannya reseptor sama pas gugus fungsi tadi mereka akan ketemu seperti layaknya kunci sama gembok. Kalau misalkan nggak cocok gembok itu kan kalau mau buka kalau nggak cocok sama kuncinya dia nggak akan ketemu. Begitu juga ya adanya reseptor itu seperti gembok, gugus fungsi ini adalah kuncinya. Apakah dia cocok atau tidak? Gitu. Kemudian ada yang namanya sifat konstitutif ya, di mana dia bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul. Misalkan pada gugus hidroksil ya, OH. OH itu jadi hidroksiil dan suatu molekul obat itu dapat menyebabkan molekul tersebut bersifat hidrofilik ya. Hidrofilik itu suka air. Nah, contohnya kayak apa namanya? Si kurkumin ya. Kurkumin itu kan dia ini ya naik turun. Oke, jelek gambar saya ya, nggak pintar gambar pakai hapusnya. Oke, ini aja yang bagus gambarnya kita searching di sini. Kelihatan ya, ini sekarang saya buka internet, kelihatan? Kelihatan, Bu. Yang saya tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya struktur dari kurkumin. Ya, kurkumin ini nah, kurkumin ini ya. Nah, ya. Nah, kurkumin ini dia strukturnya seperti ini ya, panjang-panjang seperti ini ya. Dia ada strukturnya panjang, tapi masing-masing struktur ini dia ada atom. Atom itu kayak OH, oksigen, karbon. Nah, atom ini menyusun suatu gugus fungsi ya, gugus fungsi. Misalkan ini yang merah. Nah, ini namanya metoksifenolik group ya. Kemudian
Yang biru ini adalah bagian aromatis ya. Kemudian ada yang panjang ini ya namanya alfa beta unsaturated diketol ya. Kemudian yang ini juga aromatis. Ya, ini adalah metoksi, gugus metoksi ya, ada CH3. Nah, adanya gugus metoksi nih ya, C. Ini kan yang kalau nggak ada hurufnya ini berarti atom karbon ya. Ini sangat banyak. Banyaknya atom karbon ya, banyaknya gugus metoksi ini berpengaruh dalam sifat ketidaksuka dengan air. Jadi dia makin non polar, mungkin tidak suka dengan air. Kalau makin banyak gugus metoksi ini dia makin tidak suka sama air ya. Makanya kalau Anda habis mau bikin nasi kuning ya, marut kunyit ya kena di tangan, udah digosok-gosok pakai sabun ya itu susah hilangnya, apalagi hanya disiram pakai air ya, nggak hilang ya. Kenapa? Karena kurkumin tadi yang ada di kunyit dia suka larut dalam air. Jadi kalau membersihkannya memang perlu saponin ya, surfaktan gitu ya, surfaktan yang seperti sabun tadi. Nah, dengan pelarut organik yang punya kelarutan yang sama ya, dengan prinsip like dissolve like, dia suka sama yang air dia akan larut dalam air, kalau nggak suka dia cocoknya pakai pelarut yang tidak suka juga sama air gitu. Ada lagi contohnya misalkan nah, kita bisa lihat ya contohnya ya. Nah, ini adalah bagian yang struktur yang dia suka air. Kalau fobik itu nggak suka air. Fobia itu kan nggak suka. Hidrofobik berarti tidak suka air. Strukturnya seperti ini ya. Dia lebih ada banyak atom C. Nah, ini juga ya contohnya ya. Kalau dia ada unsur N, ini dia lebih ke hidrofilik ya. Ada CO ya. Nah, ya. Dan kalau kita lihat di membran kita tahu kan kita apa namanya salah satu critical point-nya tuh kita mampu menembus membran mukosa usus ya, usus intestine. Nah ini ya. Nah di membran usus, mukosa usus itu seperti ini ya. Ada bagian yang pori-pori. Nah kalau partikelnya kecil-kecil dia bisa lewat sini. Tapi ada bagian yang suka air, ada bagian yang tidak suka air. Bisa. Nanti ya bagian apa lumen ya. Nanti apakah dia bisa menembus membran atau enggak? Nanti kalau udah masuk terus ngelewatin pembuluh darah nanti masuk ke mencapai reseptor. Kalau ini adalah contoh reseptor untuk imunomodulator. Ya, targetnya seperti ini. Ya, dia bisa langsung, bisa difusi ya karena apa namanya persamaan sifat suka sama suka larut air, kemudian bagian ada fosfolipid bisa larut air dia bisa melewati dinding usus. Tapi ada yang pakai karena partikelnya kecil dia lewat karena di sini di usus itu ada pori-pori yang sangat kecil sekali. Ya, itu bisa. Akhirnya masuk ke pembuluh darah.
Oke, kita lanjut aja dulu ya waktunya nggak banyak. Nanti habis itu kuliah apa? Farmakologi, Bu. Jam berapa? Dimulai dari jam 18:10, Bu, jadwalnya. Oh, oke. Nah ini ya, ini adalah senyawa obat itu kan ada yang sifatnya asam lemak, ada yang dia molekulnya netral, ada yang garam organik, ada yang basa lemak. Ini contohnya yang asam lemak. Asam lemak ini biasanya sukar larut ya dalam air. Nah, tapi ada juga yang mudah larut dalam dia suka larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik. Contohnya organik itu apa? Pelarut organik itu kayak ether, kloroform, heksan, etanol, ya. Nah, misalkan di sini ya contohnya asam lemak itu seperti asam salisilat, asam benzoat, asam asetil salisilat itu adalah obat aspirin ya. Nah, aspirin itu termasuk asam lemah, dia nggak larut dalam air. Jadi memang kita membutuhkan mungkin pelarut-pelarut organik ya agar dia bisa larut dulu dengan pembawanya. Untuk asam benzoat itu seperti ini ya, dia suka larut dalam air tapi larut dalam pelarut uh, organik. Ada lagi yang namanya basa lemah. Basa lemah itu biasanya golongan alkali seperti kinin, kodein, morfin, papaverin ya. Lihat ya strukturnya aja panjang banget ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang dia sifatnya suka larut dalam air. Ya, kalau nggak larut dalam air, biasanya larut dalam pelarut organik. Kemudian CTM-nya itu juga eh, nggak apa termasuk basa lemah. Promethazine juga termasuk basa yang merupakan suatu antihistamin ya, anti alergi. Kemudian ada juga yang molekul obat itu ada yang dalam bentuk garam organik. Ya, garam organik karena bentuknya garam, kita bayangin garam dapur itu ya NaCl ya, kalau kita tambahin air kan diaduk-aduk dia bisa larut. Sama semua garam organik juga sifatnya larut dalam air, tapi dia tidak larut dalam pelarut organik. Makanya kayak tadi ya asam benzoat itu kan dia asam lemah nggak larut dalam air. Kita buat dalam bentuk garamnya Na benzoat sehingga dia mudah larut dalam air. Itu bisa juga kita tambahkan ya. Jadi kita bisa buat alternatif ya, bukan hanya asam benzoat ditambahkan pelarut organik karena pelarut organik tadi juga bersifat karsinogenik, kita bisa buat asam benzoat menjadi dalam bentuk garamnya yaitu Na benzoat. Ada juga vitamin-vitamin ya, kayak tiamin ini kita bisa buat dalam bentuk tiamin HCl ya, bentuknya garam. Nah, kalau dalam bentuk garam dia akan bisa mudah ya, akan mempermudah nanti saat proses pembuatan obat. Nah, kemudian molekul netral. Molekul netral ini umumnya suka larut dalam air. Ya, contohnya apa yang molekul netral? Ada paracetamol, ada kloramfenikol, ya, itu termasuk molekul netral. Kemudian mudah tidaknya penembusan membran biologis ya, kita lihat ya lipofil. Lipofil atau hidrofob. Ya, lipofil itu berarti lipofilik. Lipo itu lemak, filik itu suka. Jadi dia suka lemak. Kalau dia suka lemak berarti hidrofobik. Fobia, hidro air. Jadi nggak suka air. Lipofil itu suka lemak, hidrofobik itu tidak suka air. Ya, sifatnya berarti sama. Ya, contohnya minyak-minyak. Ya, kemudian ada hidrofil. Hidrofil itu berarti suka air. Lipofob berarti tidak suka lemak. Itu artinya sama ini ya. Semoga nggak bingung. Ini ada beberapa sifat-sifat yang hidrofilik kuat ya, sampai yang lipofilik. Kemudian indeks bias. Indeks bias ini merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan kecepatan lambat cahaya pada suatu medium. Biasanya indeks bias ini digunakan untuk menentukan kemurnian suatu zat cair ya, biasanya minyak-minyak. Nanti dibandingkan dengan indeks bias air ya. Kemudian, nah ini ada perhitungan untuk indeks bias, di mana ada indeks bias itu merupakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa ya dibanding dengan cepat lambat cahaya pada suatu medium. Jadi rumusnya mohon dicatat ya. Kemudian di sini
Nah, ini harusnya ada rumusnya di sini. Oke. Nah, di sini ada rumusnya ya, namanya indeks bias molar. Indeks bias molar ini dipengaruhi oleh indeks bias atom dan gugus yang menyusun senyawa tersebut. Ya, ini rumusnya, di mana Rn itu indeks bias molar, kemudian ada indeks bias atom penyusun, kemudian ada berat molekul itu sama dengan massa jenis. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi nanti Anda diminta untuk menghitung indeks bias molar. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya, di sini udah ada ya indeks bias atau penyusunnya itu ada 1,5 ya. Kemudian massa jenisnya adalah 8 kg per meter kubik. Kemudian berat molekulnya adalah 46 kg per mol. Nah, Anda hitung berapa indeks bias molarnya ya. Di sini diketahuinya rumusnya ini coba dihitung ya, perhitungannya seperti ini ya. Berarti tinggal 1,5 dipangkat dulu. Ya, jangan lupa dipangkat dulu ya. 1,5 pangkat 2 kan 2,25 dikurangi 1. Setelah dipangkat baru dikurangi 1 ya, 1,2. Kemudian dikali dengan bawah ditambah 2 karena rumusnya. Kemudian ini kan dalam kurung ya. Kalau dalam kurung berarti ada faktor pengalian. Jadi dikali dengan berat jenisnya, massa jenisnya ya. 46 per rho itu rho itu adalah massa jenis. Kalau M itu berat molekul ya, dibagi 8. Kemudian dihitung ya. Gitu. Sekarang silahkan nanti mengerjakan untuk soal berikutnya ya. Nanti coba, harusnya saya nggak ngasih ini ya jawabannya ya. Ternyata ada jawabannya di sini ya. Silahkan nanti dipelajari ya. Pelajari nanti untuk soalnya ya, barangkali nanti saya akan kasih soal ya di Adlink nanti untuk tugas ya, sampai soal. Sampai di sini ada yang ingin kita sampaikan? Mohon maaf ini nggak ngebut. Belum ada? Nanti saya berikan Belum, Bu. ya, kita cukupkan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.